Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tuh. Kita absen dulu ya. Uni, Saya Bu. Alia, Joni, Saya Bu. Tian, Saya Bu. Alia, Saya Bu. Oke, alhamdulillah. Semuanya masuk ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ayo, angkat tangannya. Saya, Bu. Oh iya, Nur. Oh iya, benar. Materi minggu lalu tentang pengertian makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian makhluk hidup? Saya, Bu. Ya, kamu, Alia. Silakan. Oh iya, benar. Kata Alia, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungan. Ya, betul. Sekarang kita masuk di materi mengelompokkan dan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ada berapa pengelompokan makhluk hidup? Aku. Ya, benar, ada 3. Yang pertama, manusia. Terus yang kedua ada hewan. Dan ada tumbuhan. Dari ketiga pengelompokan ini mereka saling menguntungkan. Kenapa, Bu? Saling menguntungkan dan membutuhkan? Karena manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk mereka konsumsi. Seperti kalau hewan seperti halnya seperti ayam, dan tumbuhan seperti sayur-sayuran. Nah, kemudian hewan ini membutuhkan hewan lain juga dan tumbuhan untuk mereka bertahan hidup. Bagaimana dengan tumbuhan, Bu? Nah, kalau tumbuhan, mereka memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Sampai sini paham? Oke, baiklah. Kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama ada makhluk hidup mampu bernapas. Itu artinya pertukaran gas berupa penarikan O2 atau oksigen dan pembuangan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh makhluk hidup. Tiap makhluk hidup diketahui memiliki berbagai jenis organ untuk bernapas. Nah, organ ini bergantung pada ukuran dan habitat. Misalnya di daerah perairan seperti ikan. Nah, ikan bernapas dengan apa? Ya, benar. Ikan bernapas dengan intinya. Manusia bernapas dengan apa? Ya, benar. Manusia bernapas dengan paru-paru. Kedua, ada makhluk hidup mampu bergerak. Nah, makhluk hidup dipastikan selalu bergerak. Kayak gini-gini itu udah bergerak namanya. Nah, pergerakan itu terbagi menjadi 2. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kita ambil contohnya. Pada burung bergerak di udara. Dia menggunakan sayapnya untuk bergerak di udara. Sementara itu, tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu melakukan pergerakan yang pasif. Dia tetap di situ, tapi dia bergerak. Kemudian yang ketiga ada makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, artinya kemampuan
dalam merasakan berbagai rangsang atau iritabilitas. Seperti suara, gelombang cahaya, aroma, suhu, hingga sentuhan fisik. Nah, contohnya, misalnya pada hewan. Coba kalian lihat, kalau ayam jantan itu setiap pagi pasti berkokok. Nah, itu salah satu contoh peka terhadap rangsangan. Atau misalnya, ini apa namanya tuh, tumbuhan putri malu. Pasti tahu kan tumbuhan putri malu? Coba kalau kita sentuh daunnya, pasti dia akan mengatuk. Itu juga termasuk dalam contoh peka terhadap rangsangan. Oke, sampai sini paham? Nah, baiklah. Sebenarnya banyak ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan diskusi saja. Kalian silahkan buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi berarti ada 5 kelompok ya. Nah, kalian cari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian nanti ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ibu akan beri waktu kalian untuk berdiskusi selama 10 menit. Oke, silakan. Oke, baiklah anak-anak, ibu rasa sudah 10 menit. Sudah cukup kan diskusinya? Iya, Bu. Nah, coba kelompok Nur untuk presentasi ke depan ya. Iya. Menurut diskusi kami, Bu, ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makanan. Misalnya, pada tumbuhan yang memerlukan air dan juga unsur hara untuk dijadikan proses fotosintesis. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Bertambahnya volume jaringan dan sel. Yang ketiga, makhluk hidup bereproduksi. Contohnya, proses aksesual pada hewan terjadi pada protozoa yang bereproduksi dengan cara membelah diri atau bertunas seperti hydra. Sementara proses seksual terjadi pada monyet yang melahirkan ataupun ikan yang pun hidup di dalam air. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok Nur. Semuanya sudah benar. Tadi ada tambahan katanya makhluk hidup membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan tumbuh dan berkembang. Kemudian makhluk hidup mampu beradaptasi dan bereproduksi. Oke, itu semua sudah benar. Sampai sini paham ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup itu merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Jadi tadi pengelompokan makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup tadi bergerak, tumbuh, bernapas, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang. Kemudian mereka mampu beradaptasi di lingkungannya masing-masing. Oke, lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Oke, baiklah. Untuk tugasnya, kalian buka halaman 25, kerjakan tugasnya di rumah. Berhubung waktu kita sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.